Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Saya harap kalian tetap sehat dan juga bersemangat. Hari ini anak-anak kita akan belajar pembelajaran jarak jauh materi IPAS kelas 4 pada mata pelajaran IPS dengan judul Tokoh-tokoh dan peninggalan sejarah masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bersama saya, Ustadzah Eva Gloriawati SH SPD di SD Al-Ikhlas Tercinta. Sebelum kita belajar mengenai sejarah, kita harus tahu terlebih dahulu apakah pengertian dari sejarah itu. Sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Manfaat belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas adanya kerajaan-kerajaan baik yang bercorak Hindu maupun Buddha dan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini bermula dari datangnya para pedagang dari India ataupun Gujarat yang datang ke Indonesia untuk berdagang maupun menyebarkan agama. Kerajaan yang pertama tercatat di dalam sejarah Indonesia adalah Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Kalimantan Timur. Nama raja yang terkenal adalah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan sejarah yang terkenal adalah prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Kerajaan kedua adalah Tarumanegara yang berdiri sekitar tahun 450 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Bogor, Jawa Barat. Nama raja adalah Purnawarman. Peninggalan sejarah yang terkenal adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Kerajaan Kalingga berdiri pada tahun 674 Masehi. Pusat kekuasaan di Jawa Tengah. Nama raja adalah Ratu Sima. Peninggalan sejarah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, dan Candi Buprah. Kerajaan Mataram Hindu 730 Masehi. Pusat kekuasaan di Jawa Tengah. Nama raja adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Peninggalan sejarah yang terkenal adalah Kompleks Candi Prambanan. Kemudian Kerajaan Kediri berdiri tahun 1117 Masehi di Jawa Timur dengan nama raja yang terkenal adalah Jayabaya dan Kertajaya. Peninggalan sejarah adalah Prasasti Padlegan, Prasasti Hantang, kitab-kitab karya Empu Panuluh dan Empu Sedah. Singosari berdiri tahun 1222 Masehi di Jawa Timur. Nama raja yang terkenal adalah Ken Arok atau Kertanegara. Peninggalan sejarah Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Kagenengan, dan Majapahit pada tahun 1292 Masehi. Pusat kekuasaan di Jawa Timur. Nama raja Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Itulah diantaranya kerajaan bercorak Hindu yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan bercorak Buddha. Nama kerajaan dan tahun kemunculan adalah Sriwijaya pada tahun 600 Masehi. Pusat kekuasaan di Sumatera Selatan. Nama raja Bala Putradewa atau Sri Sanggrama Wijaya. Peninggalan sejarah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Mataram Buddha berdiri pada tahun 750 Masehi. Pusat kekuasaan Jawa Tengah. Nama raja Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Peninggalan sejarah Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen.
Kerajaan bercorak Islam, nama kerajaan dan tahun kemunculan. Yang pertama adalah Samudra Pasai pada abad ke-13. Pusat kekuasaan Nanggru Aceh Darussalam. Nama raja Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, dan Zainal Abidin. Peninggalan sejarah batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, Cakra Donya atau sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Kerajaan bercorak Islam berikutnya adalah Aceh yang berdiri tahun 1514. Pusat kekuasaan ada di Nanggru Aceh Darussalam. Nama raja Ali Muhayyad, Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani atau Sultan Iskandar Muda II, dan Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Peninggalan sejarah Monumen Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda I, dan Kerkhof atau kuburan serdadu Belanda. Kerajaan Demak pada tahun 1400 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Demak, Jawa Tengah. Nama raja Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, dan Pangeran Hadi Wijaya. Peninggalan sejarah Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal, tiang utama masjid, beduk, dan kentongan. Kerajaan Banten 1400 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Serang, Banten. Nama raja Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan sejarah Masjid Banten, Benteng Spelwick, dan Meriam Kuno Ki Amuk. Kerajaan bercorak Islam yang ada di Ternate pada tahun 1500 Masehi dan pusat kekuasaan adalah Maluku Utara. Nama raja Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Ba'abullah. Peninggalan sejarah Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Kerajaan Tidore pada tahun 1500 Masehi. Pusat kekuasaan Maluku. Nama raja Sultan Mansur, Sultan Nuku. Peninggalan sejarah benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Kerajaan Goa pada tahun 1600 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Raja yang terkenal adalah Sultan Alauddin, Muhammad Syahid, Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Peninggalan sejarah, benteng Ujung Pandang, dan makam Sultan Hasanuddin. Kemudian bagaimana dengan daerah di sekitar tempat kita tinggal? Ternyata anak-anak, Kabupaten Lumajang tempat di mana kita tinggal dan belajar, ternyata dulunya adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini tidak lepas dari berdirinya Kerajaan Singasari dan juga Kerajaan Majapahit. Baiklah, mari kita pelajari mengenai Arya Wiraraja dari Kerajaan Lamajang Tigang Juru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Keberadaan Kerajaan Lamajang tidak terlepas dari prasasti Mula Malurung yang diketemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangkat tahun 1977 Saka yang menyebutkan Sira Nararia Seminingrat, Pindralista Juru Lamajang, Pinasangaken Jagat Palaku, Angkaneng Nagara Lamajang, yang artinya dia Nararia Seminingrat atau Wisnuwardana ditetapkan menjadi juru di Lamajang, diangkat menjadi pelindung dunia di negara Lamajang tahun 1177 Saka. Setelah diadakan penelitian atau penghitungan kalender kuno, maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dzulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 Masehi. Dengan demikian, tanggal tersebut ditetapkan sebagai berdirinya kota Lumajang. Kerajaan Lamajang Tigang Juru mencapai puncak kejayaan yang dipimpin oleh Arya Wiraraja yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai
Prabu Menak Koncar I. Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Panarukan, dan Blambangan yang berada di kawasan Tapal Kuda sekarang ini. Prabu Menak Koncar I atau Arya Wiraraja ini berkuasa dari tahun 1293 sampai 1316 Masehi. Situs Beting adalah salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Lamajang. Peninggalan masa kerajaan Hindu dan Buddha. Ada beberapa. Yang pertama adalah candi. Bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Yang kedua adalah arca, yaitu patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Seni ukir, hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Karya sastra, peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya Empu Tatular, yang dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Berikutnya adalah bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Peninggalan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama adalah masjid, salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Kedua adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. 3. Batu nisan. Bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. 4. Keraton. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Seni pertunjukan. Seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Seni ukir. Seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Karya sastra. Seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus seperti tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Setelah kita mempelajari sejarah dan peninggalan sejarah, maka kita harus tahu apakah manfaat peninggalan sejarah. Manfaat peninggalan sejarah: A. Menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa. B. Menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. C. Sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang. D. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan. E. Sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. F. Dapat mempertebal rasa kebangsaan. Dan G. Dapat memperkokoh rasa persatuan. Jadi anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah pengertian sejarah. Sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Manfaat belajar sejarah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Mengenai peninggalan sejarah adalah bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut dapat berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ustazah harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, belajar dengan baik, beribadah, dan jangan lupa membantu orang tua. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.